Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syukrila. Saya dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Bahasa Indonesia yang dilakukan secara tugas individu. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan perkembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami makna dari tutur tersebut. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak-anak muda sudah sangat luas dan sudah memprihatinkan karena bahasa gaul yang mereka gunakan sudah aneh-aneh. Penggunaannya sudah tidak tahu tempat dan suasana. Dengan siapa mereka bicara. Dengan terjadinya hal ini sudah merusak keaslian dan kebakuan bahasa Indonesia. Ini saya akan membahas yang pertama pengertian bahasa gaul, yang kedua ciri-ciri bahasa gaul, yang ketiga faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, yang keempat pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, yang kelima dampak dari penggunaan bahasa gaul, dan yang keenam cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas apa sih itu pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu terus berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Bahasa gaul merupakan bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri di dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya.
Yang kedua, ciri-ciri dari bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek lagi. Contohnya yaitu gue. Gue adalah bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang dari suku Betawi, untuk menyebutkan saya atau aku. Kata ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas jauh sebelum bahasa Prokem dikenal orang. Yang kedua, lo atau lu. Sama seperti gue, kata ini pun sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lamanya dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Yang ketiga, alay. Alay merupakan singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Alay sering diidentikan dengan hal-hal yang norak dan narsis. Yang keempat, lol. Kata ini belakangan ini sering dipakai, terutama dalam komunikasi chattingan, baik di FB, Twitter, ataupun komunitas yang lain. Kata itu merupakan singkatan dari laugh out loud, yang berarti tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya ada kata lebay. Lebay merupakan hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Selanjutnya garing. Kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu karena seringnya digunakan dalam pembicaraan. Akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja, menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seseorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa saja ditiru oleh ribuan remaja lainnya. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Yang ketiga, peran media. Yang pertama, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang kedua, media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Dampak dari penggunaan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu terupdate. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang mampu makin maju maupun cara bertutur kata atau pemakaian bahasa. Yang pasti, bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Beberapa tahun lalu, istilah membleaje atau biarin yang penting kece sempat ngetren. Istilah-istilah tersebut lantas tenggelam dengan sendirinya, digantikan oleh istilah-istilah lain, di antaranya so what, gitu loh, jayus, dan kesian deh lo. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pada masa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh
yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai identitas bangsa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul tersebut, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa Indonesia generasi muda zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Yang dampak dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, ada dampak positif. Yang pertama, remaja menjadi lebih kreatif dan inovatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi yang muncul asalkan dipakai pada situs yang tepat, media yang tepat, komunikasi yang tepat juga. Selanjutnya juga, bahasa gaul itu bisa membuat anak-anak remaja sekarang bisa membuat konten dari bahasa gaul tersebut. Contohnya dalam kata anjay, mereka bisa terkenal dengan mengucapkan kata anjay. Mereka bisa membuat konten dan ditonton oleh netizen dan mendapatkan dan sukses meningkatkan pendapatan keuangan mereka. Yang kedua, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dengan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini lebih menimbulkan rasa akrab dengan teman sebayanya, karena berkomunikasi akan leluasa dan merasa lebih nyaman. Selanjutnya, dampak negatifnya. Kebanyakan bahasa gaul anak sekarang merupakan plesetan dari bahasa kasar dan membuat contoh buruk untuk anak-anak kecil yang mendengarnya. Mereka dengan sesuka hati mengucapkan kata tersebut. Contohnya kata anjay, yaitu merupakan plesetan dari bahasa kotor yang berarti anjing. Kata tersebut sudah menjadi hal yang lumrah baik di kalangan anak muda bahkan para orang tua. Dan di situ tata krama dan kesopanan bangsa Indonesia dimulai dari kecil, remaja, dan dewasa sudah hilang. Tak ada yang menghargai orang lain lagi dikarenakan bahasa gaul tersebut. Yang F, cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan dan pemahaman dalam kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia secara baik dan benar pada semakin meningkat. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul,
yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan pemakaian bahasa gaul dalam dunia nyata dan dunia fiksi yang menyebabkan interferensi ke dalam bahasa Indonesia dan pergeseran bahasa Indonesia di atas. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat kita gunakan untuk merekatkan dan persatuan bangsa. Dengan menanamkan semangat, masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik di film layar lebar maupun sinetron. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh para pelaku dalam film-film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan drama, dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah dan juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik berbahasa Indonesia dapat kreativitas berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah di atas mengenai pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Baik, mungkin itu saja presentasi makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.